Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat untuk keperluan proyek data mining tugas akhir. Di sini kelompok kita memberi namanya analisa pola kecelakaan lalu lintas global dengan K-means clustering. Jadi pertama saya akan menjelaskan bagian 1 dan juga 2. Nanti selanjutnya 3, 4 dan 5, 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakteristikkan pola-pola kecelakaan lalu lintas global yang tersembunyi menggunakan algoritma K-means clustering. Kami akan mengeksplorasi apakah terdapat kelompok kecelakaan yang cenderung terjadi pada kondisi cuaca atau jalan tertentu, terkait dengan jumlah kendaraan yang terlibat atau tingkat keparahan korban, serta pola waktu tertentu berdasarkan jam, hari, atau bulan. Jadi langsung ke bagian 1, inisialisasi dan persiapan lingkungan. Pada bagian ini kita akan mempersiapkan lingkungan Google Colab dengan mengimport sebuah library Python yang diperlukan dan menghubungkan Google Drive untuk mengakses datasetnya. Jadi datasetnya nanti ada di Google Drive saya. Jadi pertama mengimport library yang diperlukan di sini ada NumPy, SPD, Pandas, SPD, Matplotlib, Pilot, ASPLT, dan juga Skybound SNS. Ini untuk evaluasi yang lebih menarik. Ada juga standar scale. Di bagian ini standar scale untuk scaling, label encoder untuk mengubah kategori string menjadi numerik. Import juga kami dari sklearn.cluster, algoritma kami untuk clustering, dan import CitlScore, matriks evaluasi untuk clustering. Selanjutnya ada import PCA juga dari sklearn.docomposition untuk reduksi dimensi dan visualisasi. Import OS dan warning juga. Oke, langsung saja di bagian ini mengatur Google Drive untuk akses dataset disk. Jadi tag ini disesuaikan dengan lokasi dataset kita di Google Drive. Di sini di My Drive di Google Drive saya membuat folder baru yang bernama dataset. Nah, di sini dataset. Selanjutnya dari Google Colab mengimport di Google Drive. Maka ketika itu dijalankan, maka nanti output dia akan berhasil mounted, jadi berhasil memount konten di Google Drive. Selanjutnya karena telah dimount, memuat datasetnya. Jadi dataset yang dimuat adalah global traffic accident.csv. Ini adalah nama datasetnya. Maka dia akan dataset berhasil dimuat. Nah, ini adalah memanggil variabel yang dideklarasikan adalah data. Ketika dijalankan lagi, maka akan tampil semua. Ini semua data mentahnya. Terlihat ada accident ID, date, time, location, latitude, longitude, dan sampai dengan kasus. Di sini kita bisa lihat ada 10.000 row kali 100 kolom. Jadi ini data yang banyak ya, data mentahnya.
Nah, ke bagian 2, eksplorasi data awal atau exploratory data analysis. Tahap EDA ini sangat penting untuk memahami struktur tipe data dan karakteristik awal dataset. Ini akan membantu kita mengidentifikasi potensi masalah seperti missing values atau anomali serta memberikan gambaran awal tentang distribusi fitur kunci. Nah, untuk code-nya sendiri ini print data.head. Ini data ini adalah variabel kita tadi, isinya adalah semua ini. Dilanjutkan dengan .head adalah cuplikan data awal, kurang lebih seperti itu, dan nanti sama, tapi di sini hanya 4, 1 2 3 4, itu juga ini 1 2 3 4, kasusnya juga 5 data, jadi 0 1 2 3 4, jadi 5 data teratas atau head ini akan tampil. Selanjutnya melihat informasi data dataset. Cukup dengan data.info, maka yang akan tampil informasi dataset sebagai berikut. Ada rows, count, terhitung, dan data type sebagai berikut. Selanjutnya menampilkan statistik deskriptif. Kita cukup print data descript. Di sini juga ada keterangan tambahan, include semua, include all. Nah, maka jika ditampilkan akan seperti ini. Ini adalah statistik deskriptif dataset dari data tadi, atau data ini adalah global traffic tadi. Selanjutnya akan mengecek dan mengevaluasi missing values. Saya menggunakan code ini untuk mengecek dan mengevaluasi missing values-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, visualisasi headlog missing values. Dan di sini tidak ada missing values dalam dataset. Nah, di bagian ini adalah visualisasi distribusi fitur kunci, distribusi casualties dan pieces involved. Jadi ini ada 2. Yang pertama itu distribusi clusters dan distribusi pieces involved. Langsung saja ke outputnya. Jadi di sini ada jumlah korban dari 0 sampai 10 dan frekuensinya di sebelah kiri. Jadi dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa 4 ke 6 itu adalah 6 jumlah korban itu yang terjadi itu adalah paling tinggi frekuensinya. Dari 0 ke 6 itu mengalami kenaikan. Jadi kita bisa simpulkan dengan jumlah korban terbanyak itu adalah 4 sampai 6. Yang kemudian yang paling sedikit sekitar 6 sampai 7. Ke selanjutnya distribusi yang sebelah kanan dari 0 sampai 6 itu adalah jumlah kendaraan yang terlibat. Di sini tidak ada yang terlalu berbeda signifikan ya. Jadi dari 1 hingga 6 sini hampir rata, cuman ada frekuensi yang lebih tinggi itu di 4 dan 5. Dia ada sedikit lebih tinggi, tapi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya adalah distribusi kondisi cuaca dan jalan.
sama kurang lebih code-nya menggunakan PLT, dan jika dijalankan akan seperti ini. Distribusi kondisi cuaca di sini menunjukkan bahwa hujan adalah faktor pertama yang paling tinggi. Dari yang lainnya adalah faktor hujan untuk kecelakaannya. Dan selanjutnya cuaca yang clear atau tidak ada apapun itu juga sama tinggi ya. Itu juga snow atau bersalju itu juga lumayan tinggi. Nah, selanjutnya adalah distribusi kondisi jalan. Di sini yang paling tinggi itu adalah justru malah kering. Yang paling tinggi kering dengan frekuensi hampir menyentuh 1750 frekuensinya, dan yang paling kecil, yang paling bawah tapi juga untuk frekuensinya lumayan tinggi, yaitu sedang ada konstruksi. Ini adalah faktor dalam kondisi jalan. Dan selanjutnya adalah kasus, sama juga seperti yang tadi. Karena outputnya sendiri, kasus kecelakaan yang paling tinggi itu dikarenakan drunk driving atau pengemudi yang dalam kondisi mabuk. Itu dia paling tinggi dengan frekuensi hampir 1750. Jadi dari data ini kita bisa melihat orang itu biasanya kecelakaan karena apa? Untuk faktor kasus di sini adalah mabuk, karena cuaca cukup tinggi, cuman hampir sama dengan kecepatan dan kesalahan mesin, mungkin bisa remblong atau mogok dan sebagainya. Untuk yang paling bawah itu adalah distracted driving atau pengemudi yang terdistraksi hal lain mungkin, atau tidak fokus, mungkin main HP dan semacamnya. Cuman di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk kasus sendiri mabuk adalah faktor paling tinggi di sini. Selanjutnya bagian 3 nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk saya cukup sampai sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas rekan saya Eko yang sudah memaparkan materi pada bagian 1 dan 2. Di sini saya Josepan Syadari dengan NIM 2310114963 akan melanjutkan penjelasan pada bagian 3 dan 4. Nah, pada bagian 3 ini yaitu tentang pemrosesan data atau feature engineering dan pre-processing for key means. Pada tahap ini kita akan mengubah data mentah menjadi format yang siap untuk algoritma key means. Hal ini meliputi penanganan missing values, ekstraksi fitur dari data tanggal atau waktu, encoding variabel kategorikal, dan scaling fitur numerik. Langsung saja di bagian source code-nya di sini. Pada 3.1 itu tentang penanganan missing values dengan perintah print tanda kutip slice n 3.1, penanganan missing values itu mengartikan
mencetak judul untuk bagian penanganan nilai yang hilang. Nah, pada bagian for column in data.columns itu berfungsi untuk melakukan iterasi melalui setiap kolom dalam data frame. Pada perintah if data columns is null ini itu menjelaskan bahwa memeriksa apakah ada nilai yang hilang di kolom saat ini. Nah, pada bagian if data columns.type object itu berfungsi untuk jika kolom bertipe objek biasanya string menunjukkan kolom kategorikal. Nah, pada perintah data column di filena data column.mode dengan tanda kurung, kekurung, dan tanda kurung yang kecil kotak itu conditional dan diakhiri dengan implies sama dengan true, itu dengan mengartikan mengisi nilai yang hilang di kolom kategorikal dengan modus nilai yang harus muncul. Nah, fungsi dari implies true itu berarti perubahan yang dilakukan langsung pada data frame, jadi langsung diubah di dalam data frame tersebut. Lanjut pada bagian perintah else dengan setiap kolom numerik itu tuh maksudnya jika kolom bukan bertipe objek itu numerik. Kemudian di bagian data column filena data columns.median, nah ini sama nih kayak awal nih, beda sini ini mode ini median dengan tutup kurung dengan buka tutup kurung dengan implies sama dengan true itu mengartikan adalah mengisi nilai yang hilang di kolom numerik dengan median nilai tengah. Jadi nilai yang hilang itu di kolom itu diisi dengan nilai numerik atau nilai tengah. Dan juga median digunakan untuk menghindari pengaruh outlier yang berlebihan dibandingkan dengan mean. Jadi median itu digunakan untuk kayak menghindari lah dari sebuah outlier gitu dengan dibandingkan dengan mean. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, pada bagian di perintah printf missing values di kolom diisi dengan median data column.median. Nah, itu artinya mencetak pesan yang menunjukkan kolom mana yang nilai hilangnya diisi dengan apa dan modusnya apa. Gitu. Nah, di sini pada di bagian perintah else seperti juga printf tidak ada missing values di kolom. Nah, itu mengartikan bahwa jika tidak ada nilai yang hilang di kolom, maka mencetak pesan yang sesuai. Nah, di bagian perintah tentative slice status missing values setelah penanganan total itu harus 0. Nah, itu artinya apa sih? Nah, itu artinya hal itu mencetak judul untuk status nilai hilang setelah penanganan. Dan di bagian print data is null sum itu mengartikan bahwa untuk menampilkan jumlah nilai yang hilang di setiap kolom setelah proses pengisian. Nah, itu diharapkannya semuanya itu harus 0. Nah, itu untuk harapannya. Nah, pada bagian 3.2 yaitu tentang ekstraksi fitur waktu dari date dan time. Di bagian perintah print tanda kutip slice n3.2 ekstraksi fitur waktu date dengan kekurung kayak gini itu date sedangkan pd.to_date time kekurung data kurang lagi date itu tuh sebenarnya artinya itu untuk mencetak judul untuk bagian ekstraksi fitur waktu. Nah, di bagian date data itu berfungsi untuk mengubah kolom date menjadi format datetime pandas. Nah, hal ini itu penting untuk memungkinkan ekstraksi komponen tanggal. Nah, di sini nih di bagian handle case where time might be not or invalid format. Apa sih not? Not itu adalah not a time. Jadi not a time. Di bagian for simplicity, well convert errors to not a time and then fill not a time with a default time dengan EG itu dengan format default itu 00.00.00. Nah, itu artinya apa sih? Jadi di bagian ini tuh adalah baris yang sedikit lebih kompleks. Pada bagian perintah
to underscore data time, date time to data time dengan errors atau calls itu tuh sebenarnya berfungsi untuk mencoba mengubah kolom time menjadi format date time. Jadi itu fungsi untuk mengubah yang tadinya itu time diubah menjadi date time. Dan kemudian dalam argumen errors atau calls itu akan mengubah semua nilai yang tidak dapat diubah menjadi not atau not a time. Fill not buka kurung pd.to underscore data time atau date time dengan formatnya itu 00.00 time itu mengisi nilai not atau not a time yang dihasilkan dari errors atau calls dengan waktu default 00.200.00 dengan time mengekstrak komponen waktu dari objek datetime. Hal ini membuat kolom time processed berisi objek waktu yang valid. Berarti itu. Nah, pada bagian shortcut berikutnya di sini ada tiga data, itu data of week, data month, data hour. Nah, data dari day of week itu diambil dengan 2, terus Senin dengan 0, Minggu itu 6. Di sini juga pada bagian data hour itu tuh diambil melalui jam dari kolom time process, dan setelah itu menghapus kolom asli yang sudah diproses. Jadi dengan di proses itu aslinya akan muncul dengan perintah print kolom date dan time telah diubah menjadi day of week. Jadi pada bagian date dan time itu diubah menjadi day of week dan kemudian digabungkan dengan month dan hour. Jadi hari dan minggu, bulan dan jamnya. Langsung saja kita di bagian outputnya. Memulai pada bagian 3, premproses data. Sini akan muncul penanganan missing values. Dengan masalah itu tidak ada missing values di incident ID ya, atau di data, di time, atau di location, atau latitude, atau longitude juga. Di sini juga status missing values setelah penanganan itu total harus 0, dan juga hasilnya adalah 0 sesuai dengan perintah. Kemudian 3.2 ekstraksi fitur waktu. Itu kolom date dan time telah diubah menjadi day of week, month, dan hour. Nah ini dulu sebenarnya ID nih, misalnya nih ada kecelakaan nih di wilayah Jakarta atau di jalan tol lah, mau lihat ID kecelakaan itu ini. Nah ini ID kecelakaannya. Nah ini lokasinya nih, misalnya lokasi di India atau enggak di bagian di Jepang Tokyo. Nah ini muncul nih dengan latitude-nya ini, ID-nya, dan ini day of week-nya, ini kondisi cuacanya apakah dia bersalju, clear, atau hujan, atau petir, storm, dan kondisi jalanan juga ada yang jalanan yang bersalju, ada jalanan yang beres gitu. Dan ini untuk hasil dari bulannya kapan, dan ini jamnya kapan gitu. Dan juga sini ada kondisi nih pada saat kecelakaan itu sedang apa. Misalnya ada yang sedang minum pada saat menyetir, ataupun ada yang lagi reckless driving gitu. Lanjut nih di poin 3.3, yaitu pemilihan fitur untuk clustering. Nah, di sini kita akan memilih fitur-fitur yang relevan dan dapat diukur untuk clustering. Incident ID adalah pengidentifikasi unik dan tidak relevan untuk clustering. Location string juga sangat bervariasi dan tidak cocok untuk encoding sederhana. Meskipun itu, latitude dan longitude itu akan digunakan. Case adalah label asal dari klasifikasi. Dan kita tidak menggunakannya untuk clustering atau unsupervised. Nah, bagian fitur for clustering ini itu terdiri dari latitude, longitude, weather condition, route condition, V-sales, invalid, casualties, day of week, month, dan hour.
Pada bagian perintah X sama dengan data feature for clustering, nah, itu tuh berfungsi untuk membuat salinan agar tidak memodifikasi data frame asli dengan sembarangan. Dengan perintah print f slice n 3.3 fitur yang dipilih untuk clustering dengan learn feature for clustering column dengan print x hit. Pada bagian 3.4 yaitu encoding variable categorical dengan perintah print slice n 3 encoding variable categorical. Di sini tuh categorical calls to encode itu tentang wither condition dan root condition yang diambil dengan melakukan label encoding untuk kolom categorical yang dipilih. Nah, ini yang dipilih nih, bagian kolom ini yang dipilih untuk di categorical dengan perintah for call in categorical calls to encode dengan label encoder exclude dengan fit transform exclude dengan perintah print f kolom cool telah di encode. Di sini dengan perintah print itu data setelah di encoding dengan print x hit dan print x info. Pada 3.5 yaitu scaling fitur numerik. Hal ini penting untuk K-means karena algoritmanya berbasis digerak. Dan karena itu dengan perintah print tanda kutip slash 3.5 dengan scaling fitur numerik, di sini scale itu sama dengan scalar fit transform buka kurung s tutup kurung. Di bawah juga sama scalar dengan underscore df pada sama dengan pd data frame buka kurung x slice underscore scalar kolom sama dengan x columns, yang artinya dengan perintah print itu data telah distandarisasi oleh scalar dengan print scalar df hit, dan ini untuk hasil outputnya dengan muncul seperti casualties day of week month hours. Dan kemudian di bagian 3.4 encoding variable in categorical. Pada categorical tadi kita pilih bagian weight di sini yang kita pilih di bagian weight condition sama root. Di sini kita udah muncul ya, kolom weighter condition telah di encode dan kolom root condition telah di encode. Maka data yang setelah di encoding akan muncul seperti ini dengan ID-nya seperti ID latitude-nya, longitude, weighter condition dan root condition-nya, serta muncul juga di bagian v cells invalid-nya dan casualties day of week month hour. Nah, di sini juga pada bagian class underscore from core frame date frame range index itu 10.000 entires dan 0 to 1999. Maka oleh karena itu data kolom ini totalnya itu ada 9 kolom. Jadi ini kolomnya ini ada dari latitude, longitude, dan sebagainya berikutnya dengan non-null count dan type. Dengan selanjutnya ada 35 itu dengan scaling fitur numerik. Data telah distandarisasi oleh scalar. Dengan itu hasilnya akan muncul seperti ini. Ada 3 poin data, ada 4 data ya. Sama seperti yang di atas dengan ID-nya, kondisinya, weather condition dan rate condition. Langsung lanjut pada bagian 4. Bagian 4 itu menentukan jumlah cluster optimal metode elbow. Di sini pada bagian 4 ini kita menentukan jumlah cluster nilai K yang optimal adalah langkah krusial dalam K-means. Kami akan menggunakan metode elbow yang melibatkan perhitungan within cluster sum of sequence WC atau WCSS untuk berbagi nilai K dan mencari titik siku pada grafik. Langsung saja di bagian source code-nya. WCSS itu ya tadi kan apa yang sudah saya bilangkan, itu berfungsi untuk menjalankan K-means untuk K dari 1 hingga 10. Dan selain itu kita juga bisa memperluas tentang ini jika diperlukan. Dan kita akan menggunakan tabel 11, makanya for integer in range 1,11 dengan menggunakan n init sama dengan 10 yang direkomendasikan
scikit-learn untuk hasil yang lebih stabil. Dengan key means and cluster sama dengan init sama dengan key min means plus plus max underscore iter sama dengan 300 dan n init sama dengan 10 dan random stats-nya itu 42. WCSS event key means inerta itu adalah inersia dari WCSS. Nah, pada bagian visualisasi elbow method, nah sini ada beberapa perintah ya dari PLT figure dengan fixasinya itu 10,6, nantinya 10 dan ini 6, dan PLT plot itu dengan range 1,11, WCSS maker 0 dan line style itu step daripada bagian PLT title itu kita menggunakan metode elbow untuk menentukan key optimal. PLT X label jumlah cluster K dan PLT Y label WCSS within cluster sum of squares dan PT X fix range 1 sampai 11 dengan PLT grid true PLT.show. Di sini perintah itu adalah print grafik metode elbow telah ditampilkan, maka cari siku-siku pada grafik untuk menentukan K optimalnya. Berdasarkan observasi visual dari grafik elbow, tentukan K optimal. Nah, itu kita menentukan K optimal nih. Contohnya, jika siku terlihat jelas dari 3 atau 4, maka pentingnya sesuaikan nilai optimal K ini berdasarkan grafik elbow yang kita lihat. Nah, di bagian outputnya ini muncul pada bagian grafik bagian metode elbow untuk menentukan K optimal. Nah, sini akan terlihat nih ada grafikan dari 90.000 sampai ke 10. Nah, 90.000 ini yaitu WCSS-nya atau within cluster sum of squares dengan jumlah cluster K-nya itu ada 10. Jadi ini pasti. Jadi ini adalah grafik metode elbow yang telah ditampilkan dengan memilih jumlah cluster optimal yaitu K sama dengan 4. Oke, kita udah sampai di akhir ujung penjelasan bagian 4 dan 3 dan 4. Dan kini untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Gugi. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menunjukkan pada bagian 5 dan juga 6 sekaligus penutup nanti. Perkenalkan, nama saya Gugi Ahmad Lutfian dan kali ini saya akan menjelaskan bagian implementasi K-means clustering. Setelah menentukan jumlah cluster optimal K, kita akan menginisialisasi dan melatih model K-means pada data yang sudah di-scale. Hasilnya adalah penugasan setiap data point ke dalam salah satu cluster. Langsung aja. Inisialisasi model K-means dengan K optimal. Dan cluster optimal K ini jumlah cluster yang diinginkan. Lalu init K-means plus ini adalah metode inisialisasi centroid yang cerdas untuk mempercepat konvergensi. Sementara max iter sama dengan 3000 itu adalah jumlah maksimal algoritma untuk di-run sebanyak 3000 kali kayaknya. Maksimalnya segitu 300. Lalu n init sama dengan 10 adalah algoritma akan dijalankan 10 kali dengan centroid awal yang berbeda-beda dan hasil terbaik yang akan dipilih. Lalu random state sama dengan 42 itu adalah untuk hasil yang konsisten atau reproducibility. Lalu yang selanjutnya adalah melatih model pada data yang sudah distandarisasi, lalu menambahkan label cluster yang dihasilkan oleh kami sebagai kolom baru ke data frame asli, yaitu data, dan juga data frame filter X untuk analisis lebih lanjut. Di sini bisa kalian lihat, sini juga ada X cluster, K-labels underscore, jadi untuk menambahkan ke X, juga untuk analisis fitur per cluster. Dan di bawahnya itu adalah perintah untuk print putnya. Di situ ada aksi dan ID, dan juga cluster.
Aksi ID itu adalah nomor unik. Jadi kalau misalnya ada laka lantas, kecelakaan lah. Biasanya kan polisi itu kayak kasus misalkan di daerah saya Pangasinan, eh, tabrak lari misalkan di status lah, terus di print ada ID-nya. Nah, ini ID-nya buat kasih tahu kalau eh, nanti kalau misalkan di suatu hari nanti pengen dicari, tinggal type aja ID-nya apa, nanti apa namanya, output kecelakaannya langsung muncul di layar. Ini ID-nya, tinggal dicari aja. Kayak kalau kalian mau cari ID game, nanti keluar profilnya. Nah, sama kalau kecelakaan tuh ID yang dicari, nanti keluar berkas kasusnya. Lalu selanjutnya, cluster itu adalah label hasil pengkelompokan atau clustering dari algoritma Kamin. Setiap angka, yaitu 0 sampai seterusnya, menunjukkan bahwa data tersebut termasuk ke dalam salah satu dari 4 klaster yang terbentuk. Misalkan, baris pertama itu accident ID, yaitu B0DD6F57, tinggal 2 kali. Klaster kedua maksudnya, artinya berdasarkan fitur-fitur yang dianalisis, seperti kecepatan, kondisi cuaca, dan lain-lain, kasus ini dianggap mirip dengan data lain yang juga ada di klaster kedua. Lalu selanjutnya adalah bagian 6, analisis analisis dan interpretasi hasil clustering. Bagian ini adalah inti dari proyek kita. Jadi kita akan menganalisis karakteristik setiap cluster yang terbentuk dan menginterpretasikannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang lebih kita tetapkan. Ada 3 pertanyaan sini. Apakah terdapat kelompok kecelakaan yang cenderung terjadi pada kondisi cuaca atau jalan tertentu? Kayak misalnya kalau kondisi cuaca itu berkabut, gelap misalnya, berawan lah di jalan tol, jadi jarak pandangnya kurang, atau jalan tertentu kayak misalnya berbatu, pasir lah, licin. Jadi kalau misalkan belok, bannya selip, jadi remblong mungkin, atau apalah itu, walau-walau. Yang kedua adalah, apakah terdapat klaster yang terkait dengan jumlah kendaraan yang terlibat atau tingkat keparahan korban? Lalu yang ketiga adalah, apakah terdapat pola waktu tertentu dalam kecelakaan? Mungkin berdasarkan jam, hari, atau bulan. Mungkin jam 3 pagi, hari Senin, bulan keempat. Ya, bisa gitu. Di sini kita, kalau kalian perhatikan, di sini ada 6.1, 6.2. Yang ini kita sebut aja 6 itu adalah bab, 1 itu adalah subnya. Jadi ada subbab dari 6, yaitu 6.1, yaitu ringkasan ukuran cluster. Oke, di sini adalah source code untuk menganalisis dan interpretasi hasil clustering. Ini hasil dari print yang ini, yang atas ya. Lalu di sini clusternya, sini ada cluster 0, 1, 2, 3. Di sini, ini nanti berapa banyak kejadian yang nanti di bawah ada data cluster. Mana ya? Sini. Itu untuk mengakses kolom hasil clustering. Lalu value counts. Value itu kan nilai. Counts itu kan menghitung. Value counts. Itu untuk menghitung berapa banyak data yang masuk ke setiap si label cluster. Yang tadi di atas itu kan ada label cluster. Mana ya? Nih, cluster, Kamins labels. Lalu, di bawahnya ada sort index. Itu untuk memastikan hasilnya berurutan berdasarkan nomor cluster. 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Di sini. Berurutan ya. 0, 1, 2, 3. Selanjutnya, yaitu 6.2, sub 6.2. Ini adalah untuk karakteristik rata-rata atau modus per cluster. Di sini ada numeric feature for summary, latitude, longitude, vehicle info, casualties, day of week. Day of week itu Sabtu Minggu, month, hour. Lokasi itu ya, latitude, longitude itu jumlah kendaraan, vehicle info, casualties itu jumlah korbannya, orang ya. Waktu itu bisa day of week, month, atau hour. Lalu di sini adalah cluster summary numeric, itu yang di bawahnya.
yang ini di bawah sini. Itu adalah kelompokan data berdasarkan cluster, lalu ambil rata-rata untuk tiap fitur numerik tersebut. Lalu di print. Setelah sudah cluster summary numerik, nanti hasilnya ini. Ini harusnya manjang ke samping. Cuma kayaknya nggak cukup deh. Di sini jelas ya, di sini lokasi longitude, ini kendaraan yang termasuk, ini korbannya, day of week, bulan, dan jam. Lalu di sini belum sampai situ aja, situ juga ada categorical fitur original yang ini. Itu bisa weather condition dan road condition. Ini tuh dua fitur kategorikal yang dianalisis. Kita menganalisisnya itu dari weather condition, yaitu kondisi cuaca, dan juga road condition, yaitu kondisi jalanannya, bisa nanti ada di bawah. Lalu di bawah itu ada for cluster ID in sorted data cluster unique. Itu ada di sini. Print f/n cluster ID. Ini tuh looping untuk setiap cluster 0 dari K-1 agar bisa melihat karakteristiknya satu persatu. Lalu di bawahnya itu ini setelah di print nanti hasil cluster ini weather condition, road condition. Kita baca cluster yang ke-0. Weather conditionnya storm atau petir, ada petir lah. Terjadi 504 kali dari 2540 kejadian atau 19,84%. Yang di bawahnya itu ada road condition, wet, basah ya, becek, terjadi 474 kali dari 2540 atau 18,66%. Lalu ini untuk print yang di sini nih. Ya, kalau yang di bawah itu untuk insight tambahan atau data tambahan lah. Kayak misalkan di sini datanya itu outputnya drunk driving atau pengemudi mabuk-mabukan ya, mechanical failure atau gagal mesin, mogok, distracted driving, reckless driving, weather condition yang seperti yang di atas, speeding atau ngebut-ngebutan. Kita lanjut ke 6,3 visualisasi cluster. Oke, PCA atau Principal Component Analysis. Untuk melihat pemisahan cluster secara umum, reduksi dimensi data yang sudah di-scale ke dua komponen utama untuk visualisasi 2D. Jadi kita di sini visualisasinya menggunakan PCA ya, Cummins ya. Nah, ini K4. Dan saya juga masih belum terlalu ngerti cara baca ini visualisasi yang ini. Principal komponen 2. Maaf, saya agak condong ke sini karena keterangan di sininya miring. Scatter plot cluster menggunakan PCA telah ditampilkan komponen utama dan menjelaskan variasi data. Jadi di sini ini warna apa nih? Ungu kah? 0 di sini. Ini masih nyatu semua. Saya pernah lihat versi yang udah memisahkan diri, jadi kuning-kuning, hijau-hijau, biru-biru. Di sini PCA and Components 2 yang ini itu membuat objek PCA untuk mereduksi data berdimensi tinggi menjadi 2 dimensi atau 2 komponen utama. Lalu di bawahnya ada Principal Component PCA V-Transform Xscale yang ini. Nih. Itu melakukan fit dan transformasi PCA pada data yang sudah distandarisasi Xscale. Hasilnya adalah array 2 kolom, yaitu komponen utama, PC1 dan LUN2, PC2. Lalu di bawahnya ada PCA-DF, PD, DE, PD data frame, data principal, components, columns, PC1 dan PC2.
Ini untuk mengubah hasil PCA ke dalam data frame agar mudah divisualisasikan. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu yang di bawah itu ada PCIDF cluster, data cluster menambah itu untuk menambahkan label cluster, menambahkan kolom cluster PCIDF supaya kita bisa plot warnanya berbeda untuk setiap cluster kayak gini. Misalkan cluster 0 warnanya ungu, cluster 1 biru, 2 hijau, 3 kuning, dan seterusnya. Oh, di sini untuk menjawab pertanyaan kunci yang tadi ada 3. Yang pertama adalah pertanyaan 1. Apakah terdapat kelompok kecelakaan yang cenderung terjadi pada kondisi cuaca atau jalan tertentu? Di sini kan ada pelit PLT, title, X label, Y label, dan juga legend. Itu fungsinya untuk memberi label dan legenda agar lebih inovatif serta memindahkan legenda ke samping. Lalu ada PLT subplot 122 121. Ini tuh fungsinya sebagai subplot kedua sebelah kanan. Lalu di situ ada SNS complot. Di situ adalah plot bar, sumbu X cluster, warna ini itu untuk kondisi jalan. Nah, nanti output seperti ini. Ini jumlah kecelakaan di sini, misalkan yang biru fog itu berkabut, ada 400-an. Lalu di sini ada clear, nggak ada apa-apa ya, 300-an lebih. Lalu yang hijau ini snow, bersalju, kurang lebih 500-an. Lalu di sini yang merah hail saya kurang tahu apa. Tapi yang ungu ini storm, petir, tadi lebih dari 500. Kayaknya ya, ini garisnya soalnya lebih. Lalu yang biru ini, yang coklat ini brown, rain, atau hujan, sekitar 400-an lebih lah. Sementara untuk distribusi kondisi per cluster, ada IC-nya 400-an, atau jalannya S ya, atau wet, basah, jalannya kurang lebih 400-an, hampir 500 nyampe. Yang 500 itu dry, jalan kering. Ya. Lalu yang kedua, apakah terdapat klaster yang terkait dengan jumlah kendaraan yang terlibat atau tingkat keparahan korban? Di sini source code-nya dan hasil source code itu divisualisasikan jadi seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang saya paham karena saya juga masih kurang bisa membaca output yang seperti ini. Di sini casualties per cluster. Sini jumlah korban. Ini 2, 4, 6. Oke. Sementara yang ini 2. Sementara yang jumlah kendaraan terlibat ini dari cluster 0 ini ada 3,0. Di sini cluster 1 ini enggak ada. Dari 4 sampai ke 5. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini pertanyaan ketiga, apakah terdapat pola waktu tertentu dalam kecelakaan berdasarkan jam, hari, atau bulan? Ini source code-nya. Di sini ada PLT figure, fixed size 18,6. Ini untuk membuat kanvas lebar. Ya, buat kanvas ini nih. Buat visualisasi ya. Lebar ininya, lebar perseginya. Lalu di bawahnya itu ada subplot 1, itu distribusi jam. Itu plot pertama dalam 3 kolom, 1 kali 3 grid. Lalu di situ ada yang namanya PLT title, X label, dan Y label, yaitu mah buat judul sama label ya. Nih buat ini kalau kalian lihat kan title distribusi bulan kecelakaan. Ini nanti keluarnya kayak gini. PLT cluster, nanti cluster ini 0, 1, 2, 3. Lalu juga Y label itu hari 0 Senin sampai ke 6 itu Minggu, berarti 1 sampai 5-nya itu Selasa sampai Sabtu ya. Nanti munculnya di pinggir ini nih. Aduh, udah mirip kepala saya. Ini ada letak dan output ya. Plot tie out dan PLT show. Ini fungsinya untuk mengatur agar tidak tumpang tindih dan langsung tampilkan semua plot. Nih, kita baca ya. Output ya.
Di sini jam 0 sampai 23, berarti jam 12 pagi sampai jam 12 malam. Di sini kejadian klaster yang 0 terjadi mungkin jam 6 ini ya, sampai sebelum jam 9 malam kali. Sementara kalau kita lihat data yang di klaster yang kedua ini, terjadi jam 5 juga sih, tapi sampai jam 3 doang, 3 sore, jam 15. Lalu distribusi hari dalam seminggu per klaster, tasnya masih recording nggak? Masih. Hari 0, Senin, 6 Minggu. Berarti Selasa sampai Jumatnya itu 2 sampai 5. 1 ini berarti hari Selasa sampai Sabtu di klaster 0. Sama Sabtu sampai klaster 3. Lalu di sini ada distribusi bulan kecelakaan per klaster. Ini berarti bulan keempat sampai bulan ke-10. Berarti Oktober. Di sini September doang nih. Karena 8 kan Agustus. Berarti September bulan ke-9. Ini mulai bulan ketiga nih. Januari, Februari, Maret. Dari Maret sampai ke September nih. Kalau yang klaster 2 ya. Kalau yang klaster 3 itu April nih. Mulai April sampai September. Karena 8 Agustus. Oke. Terakhir adalah evaluasi kuantitatif atau silhouette score. Seperti biasa ya. Yang atas itu cuma buat cetak judul aja. Yang ini. Outputnya. Lalu if optimal tanda panah ke samping itu. Satu, itu untuk mengecek apakah jumlah klasternya itu optimal K lebih dari 1. Nah, kalau kita tahu kan, kalau garis kanan itu, terus ditarik garis ke terus bawah itu, jadi besar. Apakah lebih dari 1? Karena silhouette score itu tidak bisa dihitung kalau hanya ada satu klaster. Jadi nggak ada pembandingan per klaster. Jadi kalau misalkan cuma satu klaster aja nih, nggak ada pembandingnya. Jadi apa yang mau dibandingin? Nggak ada perbandingan. Lalu di bawah itu silhouette AFG itu average, silhouette score, scaled, Cummins labels. Cummins labels tadi yang di atas tadi itu berarti cluster ya. Itu fungsinya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata silhouette. Jadi inputnya itu scaled, data yang fiturnya sudah distandarisasi, yang ini scaled. Lalu Cummins label itu hasil label cluster dari model Cummins. Outputnya nilai antara -1 dan 1, yang ini mendekati 1 itu cluster bagus, rapat dan terpisah jelas. Lalu mendekati 0 itu tumpang tindih antar cluster. Lalu negatif itu banyak data yang salah. Outputnya seperti ini. 6,4 evaluasi clustering silhouette score. Tata nilai silhouette score itu 0,075. Nilai mendekati 1 menunjukkan cluster yang padat dan terpisah dengan baik. Nilai mendekati 0 menunjukkan cluster yang tumpang tindih. Sementara nilai negatif menunjukkan data yang mungkin berada di cluster yang salah. Penjelasan interpretasi nilainya secara umumnya seperti ini. Oke, tidak terasa ya. Sudah di penghujung di 6.4. Evaluasi kuantitatif. Bagian saya selesai. Mungkin demikian saja. Sekian dari tugas kelompok kami. Saya hanya menjelaskan 2 bagian saja. 5 dan 6. Meskipun kalau kalian lihat tadi video penjelasan saya, mungkin saya nggak banyak menjelaskan karena saya masih nengok ke sebelah kanan, ke second screen. Karena memang saya bukan belum sih, maksudnya saya belum menguasai banget data ini. Saya masih dibantu GPT juga, AI, saya nggak bohong. Jadi kita sama-sama belajar, dan juga tugas. Kita akhiri saja. Terima kasih. Saya Uki Ahmad Lutfian dan teman-teman saya yang sebelumnya, yaitu Joseph Konsyadari dan Eko Suryanto. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau pemilihan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.